Ini 2024 kan? Oke. Jadi 2025 Pulau Baru itu sampai 20 ribuan. Iyalah, minimal itu target itu. Ya. Insya Allah berjalan lancar. Berarti pasar bal-balan, thrifting ini dia bisa merajai Jazirah Maluku itu. Dengan modal 4 juta tadi, dia ada di SBT misalnya, itu sudah contoh bisa, aja ya. Ya, itu sudah dia sudah sampai di rumah. Sudah sampai di Atau rumah. harga 5 juta ya kan? Atau 6 juta dia belanja. Itu barang sudah sampai. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan penting untuk kata sebarkan. Kalau saya manfaat, saya sebarkan. Kali ini teman-teman kata cerita soal bisnis dan peluang bisnis. Kali ini di samping beta, Bang Muhtar ya. Abang, sehat? Siap. Abang tadi makan apa, minum apa sampai tambah muda begini? Tadi ada minum kopi. Kopi. Ada kopi. Terus ada kemudian dikasih pisang goreng. Pisang goreng. Baru kopi dan pisang goreng semakin muda. Iya. Oh, iya. Pisang goreng itu ciri khasnya itu dari sana. Maluku ya. Maluku. Baik, Bang Muhtar, ini kan gini, tahun 2000 dari 10 tahun terakhir, anak muda itu negara khususnya itu selalu mengarahkan terutama anak muda untuk lapangan kerja. Tapi data BPS tahun 2023 itu Maluku Utara masuk di kategori provinsi yang anak mudanya sehingga ada aktivitas. Artinya nganggur itu kalau bahasanya begitu. Bang Muhtar ini dengan teman-teman hari ini bisnis, teman-teman bisnisnya itu, ini pengusaha muda nih. Pengusaha muda, kita mau dengar cerita bagaimana merintis bisnisnya sampai hari ini bisa bertahan ya Bang ya di Jakarta ya. Masih. Di Jakarta bangun bisnisnya, dan yang terpenting adalah apa sih tips untuk jadi seorang pembisnis, dan yang harapan sebenarnya kepada pemerintah, dan nanti ada peluang bisnis. Bagaimana cara kontaknya, apakah bisa jadi reseller? Sebentar Bang Muhtar yang cerita Bang, karena itu penting. Tapi dari awal mungkin Abang sambil minum, ini kita minum air aja. Lalu Bang, ini perlu diceritakan soal Abang asal dari mana, itu penting. Terus bisnis apa, yang kedua itu soal tadi beta spill sedikit bisnisnya, dan yang kedua itu Abang cerita dulu soal kapan sih dan bagaimana ceritanya sampai Abang bisa punya usaha sampai bertahan melewati COVID-19 pun Abang masih bisa bertahan. Silakan Bang. Jadi saya bercerita kembali ke belakang dulu ya. Saya dari Maluku Bang, Kecamatan Kepalamadan. Kecamatan Kepalamadan, Kabupaten Buru Selatan. Yang hari ini orang kenal dengan Kota Namrola itu. Berarti beta ada dulu deh orang Buru ini. Tong Kawanua kan? Iya, laki-laki Kawanua. Jadi itu. Siapa? Tumbuh dan lahir besar di sana. Oke. Tumbuh dan lahir besar di Kawanua itu. Iya. Kepalamadan. Negeri Jazirah Maluku. Jazirah Maluku. Bang, bagaimana tadi soal asal muasalnya Abang mau jadi seorang pengusaha ini? Tapi sabar dulu, tadi belum Abang sampaikan tuh. Bisnis apa tadi? Orang ini bisnis bal-balan. Bal-balan itu thrifting ya. Thrifting. Kalau di Jakarta bilangnya di Jakarta itu Jabodetabek ini disebut thrifting. Okay. Atau disebut juga pakaian second. Oke. Tapi kalau di Maluku itu yang paling ini mereka kenal itu pakaian RB. RB ya. Nah, kalau sudah sebut RB, orang Maluku tahu. Orang Maluku tahu. Seluruh pasar itu, pasar Ambon, Sorong, Maluku tahu udah tahu semua, termasuk Manado. Aduh. Sudah sebut RB udah tahu. Iya. Apa Bang, coba diceritakan dulu sebelum tadi memulai bisnis, ini penting sebenarnya. Sedikit aja soal sejarah thrifting ini, bisnis thrifting ini. Historical bisnis thrifting itu saya sejak masih SD. Oke. Abang-abang saya dari timur itu dulu sejak era Soeharto mereka belanja pakai jalur Singapura dulu, ambilnya Singapura.
bukan Korea Jepang hari ini seperti hari ini. Dulu pakai masih lewat pintu Singapura dan Malaysia, dan lewat Batam dulu. Oh, Batam, bukan Jakarta ya? Bukan Jakarta, Jakarta ini baru ini, belum lama aja ini. Oh, belum lama. Itu sejarah drifting. Oke. Lalu gimana sih dari Maluku ke Palamadang itu paling jauh itu apa? Sangat jauh, daerah sangat jauh dari ibu kota ini. Sampai hari ini, kalau mohon maaf ya Bang ya, mungkin sinyal juga bagus, sinyal Telkomsel juga bagus di sana itu. Nah, tapi bagaimana Abang berpikir jadi seorang pengusaha itu? Apa sih tipsnya mau jadi pengusaha itu, atau semangat awalnya beta ini jadi pengusaha sudah? Jadi begini Bang, untuk teman-teman kawan-kawan Indonesia Timur, khususnya ya anak-anak Timur lah, Maluku, Papua, Maluku Utara, NTT dan sekitarnya ini, memang ada citra, memang harus kata orang branding, iya kan? Gitu. Anak-anak Timur itu kebanyakan terafiliasi dengan hal-hal yang negatif semua di luar. Ya. Macam-macam penyebutannya itu sangat banyak. Dari situ mulai lahir motivasi. Memang harus ada branding tersendiri untuk sama-sama berjalan dalam dunia usaha. Jadi tidak semua harus di wilayah yang memang sangat ekstrim. Ya. Nah, jadi ada sebagian segmentasi yang tupoksinya untuk mari anak-anak muda Maluku kita bangun usaha. Itu motivasi awal. Itu motivasi. Bang, orang bisnis itu kan bukan. Itu tahun berapa tuh Bang? Pas Abang berpikirnya begitu sampai punya usaha ini. Pakaian thrifting ini atau second ini memang ada kawan-kawan yang memang mereka sudah berjalan Bang. Sebelum saya, mereka sudah berjalan, sudah rintis. Jadi Ambon itu senior semua. Yang jualan barang thrifting ini banyak gitu pembeli. Pembelinya dari Seram, dari Pulau Buru, pokoknya macam-macam aja itu. Terus Sorong juga udah terbangun, pasarnya besar di sana. Maluku Utara sampai kabupaten kota itu masuk semua pakaian thrifting second ini. Itu. Tahun berapa Abang berpikir tadi itu, kira-kira tahun berapa Abang berpikir mau jadi pengusaha di bisnis ini? Thrifting ini saya baru 2023. 2023 akhir pasca pandemi. Pandemi kemarin kita sudah mau jalan. Sudah mau jalan tapi memang keadaan Covid ya berhenti baru di tahun 2023 baru. Artinya sebelum Covid itu Abang sudah jalan. Iya, tapi kan macet juga itu. Macet pas Covid. Pas Covid itu kita baru mau merintis, baru mulai. Tapi banyak juga pengusaha yang setelah Covid juga mati. Dong bisa jalan. Iya, bukan pakaian second aja. Banyak. Iya. Banyak seluruh kegiatan dalam bidang usaha itu banyak yang macet. Termasuk yang paling fatal thrifting ini. Itu awalnya ya, awal. Lalu Bang, kasih tahu juga soal bagaimana sih bisa Katong ini, apa motivasi bisnis ini Bang? Biar teman-teman di Walang Bacarita ini minimal dapat sesuatu bahwa Katong ini bisa loh. Sehingga ada uang, Katong tetap kalau mau berusaha ya tetap punya usaha. Apa motivasinya Bang? Motivasinya itu gini Bang. Kita ini kan perantauan Bang. Perantauan anak timur itu merantau di Jakarta dan cukup banyak. Cukup banyak. Motivasinya adalah ya mari kita saling mendorong aja. Saling mendorong, memotivasi, saling mendoakan ya mari kita maju bersama-sama untuk khususnya di bidang ini pakaian thrifting second ini. Itu aja dan intinya dari katorang saja ya. Intinya dari torang. Intinya itu dari torang. Karena memang Jabodetabek ini sudah ada semua Bang. Iya. Mau bisnis udah ada semua tempatnya, mau usaha di bidang apa saja ada, termasuk yang lain-lain. Tapi sekiranya mungkin kita harus mengambil peran. Kenapa harus mengambil peran tadi untuk menghindari citra kita yang memang yang negatif itu yang selama ini dicitrakan hal-hal negatif itu. Dan itu kan bisa jadi apa ya? Bisa jadi salah satu brand sebenarnya buat katorang gitu Bang ya. Agar katorang bisa kasih tahu kepada publik bahwa ternyata katorang ini bisa begitu ya. Lebih bisa, lebih dari segalanya. Kita punya semangat. Kita punya modal semangat besar berjakarta. Betul. Apa dalam Abang selama di Jakarta dan berbisnis di jasa ini atau bisnis thrifting ini, pengalaman paling pahit dan pengalaman yang paling bagus yang Abang dapatkan? Yang paling menyenangkan itu ketika kita order barang.
Itu menyenangkan tuh. Dalam dunia saya thrifting ini ketika ada yang mengorder, saudara keluarga dari timur kita cukup senang, berbahagia. Karena pasar thrifting ini banyak sekali di Jabodetabek. Pasarnya semua ada. Tapi kita punya pasar juga ada, Bang. Sudah hal orang belanja kan pasti senang tuh. Senang. Terus kemudian tadi ada kendalanya. Kendala-kendala paling menyakitkan itu. Sebelum ke kendala, Bang. Orderan paling banyak itu berapa ton atau berapa bal begitu? Orderan itu tergantung pemesanan. Tapi selama abang berbisnis ini, yang abang dapatkan yang paling banyak itu berapa tuh? Yang abang kirim ke orderan itu? Kalau orderan itu di pengalaman sejak abang bisnis, ini berapa kali tuh yang paling besar? Atau paling banyak yang dipesan tuh berapa ton atau berapa karung? Kalau dia tidak hitung per tonnya, Bang. Kalau pakaian bal-balan itu dia per bal itu dia kan jumlah 100 kilo satu bal. Kira-kira berapa sampai kilo? Puluhan itu. Bisa sampai 10 bal. Tapi satu bulan. Tapi kalau hari-harinya yang di jalan ini kadang 10 balan. Ada yang 5 sampai 20, 30. Dua aja bahagia, apalagi lebih dari iya, dan ini bisnis yang sangat menjanjikan. Oke. Barangnya murah. Barangnya murah, berkualitas. tapi berkualitas, Bang. Ini thrifting. Second juga, thrifting. Baju thrifting. Gagah kan? Biasa saya tahu. Ini thrifting ini, Bang. Ini thrifting, tapi yang sudah disortir. Yang saya pakai ini thrifting yang sudah disortir, ya sudah dibuka dalam segel itu. Termasuk celana ini. Celana juga dari thrifting. Tapi kualitasnya bagus. Tapi kalau abang punya baju ini, katong cari di toko ini jarang ini. Apa model baju ini, warnanya, modelnya. Thrifting itu ada banyak brand, Bang. Seluruh brand itu ada karena Jepang kan. Bal-balan itu brand itu sangat banyak. Nanti dari celana maupun baju. Ada semua brand itu lengkap hari. Betul. Kembali tadi apa? Tadi itu kan bahagianya tuh, abang dapat orderan banyak tuh. Yang paling sedihnya itu apa? Berbisnis itu. Sedihnya selama itu, abang berbisnis itu. Sedihnya itu kadang satu hari itu nggak ada sama sekali. Itu tantangannya. Tapi harus menunggu besok lagi. Insya Allah besok atau lusa sudah ada lagi tuh yang Tapi itu jalan terus. Karena kebutuhan orang di Indonesia Timur sangat besar, Bang. Oke. Satu bulan kira-kira sampai berapa itu, Bang? Yang abang selama ini berapa? Misalnya berapa bal begitu? Kalau satu bulan tuh ya selama abang bisnis. Itu sampai puluhan. Tapi saya dengan abang saya. Ada abang saya mereka sudah rintis itu barang. Sudah rintis, mereka sudah jalan juga. Sampai hari ini berjalan. Jadi sama-sama saya dimotivasi juga oleh mereka itu. Ya. Sehingga saya bergabung, sudahlah kita mari sama-sama berjalan. Tapi motivasi dari senior-senior ini. Yang memang mereka sudah lama jatuh bangun berjalan di pakaian bal-balan ini. Bang, ada kan di Jakarta sekarang, iya kan? Kalau tadi diceritakan bahwa dari Maluku Utara, Sulawesi kan orang pesan, atau ada cabang kak di sana? Maksudnya kan kalau Jakarta pusatnya mungkin sudah punya cabang di mana begitu, atau punya tempat usaha di sana lagi, atau hanya cuma sekedar dari Jakarta cuma orang pesan baru kirim? Cabang-cabangnya sudah ada. Di mana aja tuh, Bang? Cabang-cabang itu di Maluku, Papua, dan Maluku Utara. Di kota-kotanya ya? Di kota-kota kabupaten yang mengambil barang ini. Itu cabang-cabang yang selama ini. Itu cabang-cabang. Tapi ini masih mau di ekspor lagi, mau diperluas lagi jangkauannya. Ya. Jangkauannya untuk sebisanya masuk seluruh pelosok, masuk seluruh desa itu, atau masuklah seluruh kabupaten kota. Kalau bisa, kalau beta kira-kira kalau beta bilang, abang sepertinya abang dorong kalau mau perluas berarti mau thriftingkan Indonesia kira-kira begitu, atau Indonesia Timur begitu ya. Kalau bisa sampai di pelosok-pelosok kan? Kalau sebisanya sampai di pelosok-pelosok, karena kebutuhan ini barang second ini memang kebutuhan oleh seluruh kalangan. Iya, kalau beta lihat di Senen, dia mau aparat kan, dia mau pegawai, dan dia apapun dia bisa pakai baju ini. Di Senen itu rata-rata yang belanja itu orang-orang kaya. Di sini orang kaya. Itu orang kaya semua, Bang. Iya.
Pasar yang sudah disortir di pasar seni itu orang kaya semua. Orang masuk itu heran, kenapa orang Jakarta, Jabodetabek sangat suka belanja. Suka sekali nih banyak pakaian thrifting. Iya. Apa bang rahasianya? Brandnya bang. Betul. Kualitas bagus. Betul. Sabar. Ini penting ini, karena ini kan bisnis. Tadi sedikit motivasinya tadi belajar dari senior yang sudah punya pengalaman dan kasih informasi. Tadi kan abang mau ekspansi di beberapa, kalau bisa sampai harapannya di pelosok. Kalau di abang dorang punya tempat ini, tempat usahanya bisa keseng orang jadi resellernya. Lebih bisa kalau mau jadi reseller. Terbuka dan sangat mudah. Apa syaratnya bang? Ini kan bisnis UKM. Jadi bisnis ini bukan seperti yang lain ya, dalam tanda kutip, tapi ini bisnis UKM, usaha kecil menengah. Dan siapapun orang, dia bisa jualan, dia bisa berusaha. Jadi tidak ada kesulitan, sangat mudah bang. Apalagi di SBT. SBT itu harus masuk. Wajib itu. Wajib masuk. Siap. Iya. Saya kalau orang SBT yang nonton SBT ini, wajib masuk. Kalau dong mau jadi resellernya bisa komentar tuh. Tapi ada cara itu, syaratnya tadi sudah semua kalangan bisa. Terus mungkin ada kontak bang, ada sosial media abang, Facebook atau apa yang bisa dong kontak biar dong bisa jadi hubungi abang, bisa jadi reseller, ada kesek. Untuk sementara ini saya pakai akun pribadi itu di Facebook. Apa nama akunnya bang? Biar teman-teman ini bisa. Itu nama Muhtar itu. Muhtar. Itu saya live di situ. Saya live, saya siaran langsung. Berarti nanti beta pasang di atas ini teman-teman. Di pokoknya sebentar beta pasang, nanti teman-teman bisa ikuti ya bang ya. Ada 13.000 follower bang. Wah luar biasa. Insya Allah 2025 ya. Kalau 2025 sekarang berapa tadi? Ini 2024 kan? Jadi 2025 follower itu sampai 20 ribuan. Iyalah, minimal itu target itu bang. Insya Allah berjalan lancar. Berarti pasar bal-balan thrifting ini dia bisa merajai Jazirah Maluku itu. Iya. Insya Allah bang. Insya Allah. Siap. Anak muda ini kan kadang-kadang, apalagi orang SBT bang, diburu kan begitu. Mikirnya gini. Mikirnya ketemu bisa kalau saya ada uang nih, begitu kan? Katong mau reciproko kan susah. Apa pesan buat anak muda biar tanpa uang, selain anak muda ke masyarakat, khususnya di Jazirah Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi, kira-kira atau timur lah, anak-anak muda apa pesannya biar mereka bisa punya bisnis kayak abang? Jadi saya kembali ke belakang lagi. Jadi bisnis thrifting bal-balan memang sangat mudah. Barang itu satu bali 100 kilo bang. Per bali itu satu bali 100 kilo. Terus isinya di dalam itu sampai ratusan. Terus apa yang mudah? Modalnya sangat kecil. 3 juta sudah bisa belanja bang, satu bal. Misalnya ya, 4 juta sudah bisa belanja, 5 juta sudah bisa belanja. Jadi modalnya sangat kecil. Cengkeh satu pohon. Cengkeh baru satu pohon. Bisa punya bisnis itu. Maluku itu kan punya cengkeh, punya pala, punya kelapa. Jadi mau udah katakan 4 juta, 5 juta, 6 juta, dia sudah bisa bisnis membangun usaha ini. Satu bal dia sudah bisa jualan. Jadi memang sangat mudah sekali. 4 juta, 5 juta, atau 6 juta lah modalnya kecil bang. Tidak sampai puluhan juta, dia sudah bisa jualan. Tapi kalau modal lebih besar lagi misalnya, itu lebih bagus lagi. Jadi sangat memudahkan milenial juga sebenarnya. Iya. Dan ini bisa dimulai dari rumah tanpa harus ketemu punya gudang, begitu kan? Tanpa harus punya gudang. Bisnis ini bisa lewat dari rumah ya. Iya. Bisa online bisa juga itu. Iya. Bisa online tanpa gudang ya. Iya. Bisa jualan keliling. Kalau ada lapak pakai lapak. Atau di rumah atau di mana saja. Apalagi kalau ketemu di sana kan rumah kan halamannya luas itu. Manfaatkan bang. Tinggal bikin walang satu. Manfaatkan rumah yang kemudian ada halaman luas, manfaatkan itu bang. Insya Allah akan berjalan bagus. Tadi sudah jadi reseller 13
tinggal dikontak kalau mau kan begitu. Kalau kalau apalagi tadi orang SBT nih kalau mau tinggal kontak kakak laki. SBT ini pakaian thrifting harus masuk SBT. Kalau Maluku Utara itu udah merajai bang, udah ramai. Udah ya. Kalau Ambon udah SBT itu udah tahu RB di kota Ambon itu dari dulu kan. Ya. Itu sebelum beta lahir. Betul. Itu sudah ada itu. Orang mau dari Pulau Buru ke masuk kota Ambon, dia tidak cari yang lain, cari pakaian thrifting second. Oke. Entah dia celana atau sepatu atau topi. Terakhir ini bisnis itu gini, pemerintah kan tugasnya kepala daerah baik bupati, wali kota, wakil bupati, gubernur, anggota DPR, presiden sekalipun tugasnya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Tapi faktanya sampai hari ini Maluku Utara dalam data BPS tahun 2023 pengangguran sangat banyak. Anak muda yang nganggur itu banyak, yang tadi di awal kita sampaikan. Apa pesan dan harapan kepada pemerintah, apalagi ini pilkada, setelah pilkada itu kan pemerintahannya baru. Ya kan, bupati baru, gubernur baru, wali kota baru, semua baru. Apa harapan atau pesan kepada mereka-mereka ini agar bisa mendukung UMKM ini? Harapannya kami generasi milenial, harapan besarnya adalah setelah pemilu kada harus ada regulasi bang. Oke. Ada regulasi yang memang mempermudah usaha kecil menengah ini dalam segi apapun. Termasuk ini pakaian second ini penting. Pakaian second baru-baru mungkin abang bisa nonton. Ya kan, ada beberapa kementerian KL, ya kan, pembentukan satgas. Di situ ada Mabes Polri, ada Kejaksaan Agung. Pak Julhas jadi komandan satgas untuk merazia barang-barang ini. Itu seharusnya tidak boleh bang. Ada regulasi yang paten permanen. Ini kan bisnis UKM. Masyarakat mau dengan modal kecil. Modal kecil 4 juta, 5 juta bisa belanja. Artinya sebutu pemerintah pun masyarakat bisa hidup begitu. Iya. Jadi tanpa pemerintah masyarakat bisa hidup. Apa catatannya? Ya permudah regulasinya. Begitu. Karena Maluku itu bang, Maluku ini dia musiman. Kalau dia dapat uang musiman dia. Musim cengkeh. Musim cengkeh setahun sekali. Pala juga berapa sih? Pala juga sedikit. Kopra lebih sedikit bang. Oke. Jadi memang harus ada regulasi yang paten dari seluruh kebijakan ini. Khususnya pemerintah daerah ya. Baik, itu harapannya bang. Teman-teman, Walang Bacarita tadi sedikit nanti ketemu bahas lah ya. Tapi masih ada bang, masih ini. Saya kasih masukan. Pengiriman tadi ya bang, abang belum singgung. Oh iya. Iya, pengiriman bang. Ini gimana orang timur melihat, terus bagaimana pengiriman bal-balan? Iya. Ya kan? Dari Jabodetabek, Jakarta, mau ke Maluku misalnya. Iya kan? Pengiriman orang kadang takut bang. Orang mau belanja misalnya. Mau beli barang. Ini pengiriman lewat mana? Ekspedisi lewat apa ini? Itu. Dia udah punya modal ini, 4 juta ini. Katakan 4 juta. Misalnya atau 5 juta dia mau beli. Misalnya 4 juta ya. Nah, misalnya 4 juta aja, contohnya gitu. Terus? Nah, terus ketika dia belanja, pakai apa ini? Pengiriman ya. Jadi pakai pengiriman, orang itu lewat ekspedisi. Ekspedisi dari Jakarta itu ada lewat kapal Pelni. Kemudian ada kapal barang. Dan itu sudah terbangun semua itu bang. Jadi pengiriman itu sampai ke rumah. Ke rumah ya. Sampai ke dalam rumah. Dengan modal 4 juta tadi, dia ada di SBT misalnya, itu sudah contoh aja ya. Ya, itu sudah dia sudah sampai di rumah. Atau harga 5 juta ya kan, atau 6 juta dia belanja, itu barang sudah sampai di rumah. Tanpa dia harus pergi di Ambon atau tanpa harus lagi dia ke Ambon, tanpa harus dia ke Jakarta, tanpa harus dia kemana-mana. Ini kan ada media sosial sangat memudahkan orang semua. Harusnya dunia makin canggih atau makin cerdas dan kaya ya. Makin cerdas, makin kaya, dan tinggal dalam rumah barang datang. Betul. Baik, Bang Mohtar, terima kasih. Siap bang. Waktunya teman-teman itu saja sedikit ya motivasi, pengalaman sekaligus peluang untuk teman-teman milenial. Semoga ke depan minimal tahun 2025 ya, atau di akhir tahun ini mungkin teman-teman sudah semua anak Maluku generasi milenial harus punya bisnis. Harus punya bisnis apa saja? Apa saja. Termasuk pakaian bal-balan, pakaian second atau apa di sana
Di sana dikenal apa? Di sana kalau di Maluku disebut dengan pakaian RB. RB. Ah, kalau saya sebut RB, satu Maluku itu sudah tahu. Sudah tahu. Baik. Kalau, sudah tahu. Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Beta Bung Redi, Walang Bacarita.